Horas Kota Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar? Apa di Bang Halis Jaya? Nah, ini bersama kita ini ada seorang anak Medan, asli anak Medan, Medan Kalibun, ya, Insinyur Yusri Usman. Ya. Dia adalah direktur dari CERI, CERI. Apa kepanjangannya, Yus? Center of Energy and Resources Indonesia. Nah, jadi mengamati masalah-masalah sumber daya alam dan juga masalah energi. Nah, ini kebetulan tadi kami berembuk sama Bang Halis. Ada hal di Medan ini yang mendesak untuk kita bicarakan, karena kalau tidak salah dengar aku, besok itu akan dibahas di rapat dengar pendapat RDP di Komisi 4 di DPRD. Karena kalian bertiga di Medan, aku tanya perkembangannya Bang Halis. Apa ini ceritanya, Bang? Ya, baik. Selamat juga dulu untuk Bung Yusri ya. Apa kabar Bung Yusri? Baik, Bang Haid. Ya, ini Bung Yusri ini memang kalau kita apakan tadi Hari sudah memperkenalkan sebagai direktur CERI ya. CERI ini adalah buah ya. Tapi beda dengan cherry-nya Bung Yusri ya. Seri, Bang. Ya, apapun, Seri, Bang. apapun dia, saya mencoba mengapakannya. Apa sebab terpilih oleh Bung Yusri ini CERI itu kan begitu ya. Tentu dia pasti akan ikut filosofis apa ya, buah CERI ya. Merah, menyala, rasa manis, tapi sedikit asam dibuatnya kan begitu ya. Belakangan ya? Ya, itu yang barangkali yang ingin Hebat, baik. Pak, ya, itu ya barangkali filosofi yang diambil oleh apa. Dan dia, kita ketahui Bung Yusri ini orang yang betul-betul sangat care, sangat perhatian, sangat atensi terhadap sumber daya alam Indonesia. Karena ini untuk generasi yang akan datang dibayangkannya, bukan untuk generasi kita nih sekarang. Jadi banyak hal-hal yang saya terima informasi dari beliau ini. Satu yang saya sangat berkesan, dia memandang Kota Medan ini ada hal yang tidak pas atau tidak cocok atau tidak layak ya. Sebagai suatu lembaga Pertamina, siogianya kan sangat paham gitu ya. Untuk mendirikan SPBU itu haruslah pada tempat-tempat yang sangat layak, kan begitu ya. Ditambah pula kan untuk mendirikan SPBU itu katakanlah dapat tempat yang layak, tapi kan harus diiringi dengan izin-izin. Nah, persoalannya sekarang SPBU yang sedang kita sorot ini, yang terletak di Jalan Sudirman, persimpangan dengan Imam Bonjol, ya. Itu ternyata kita ketahui sedang baru beberapa bulan, 2 atau 3 bulan yang lalu selesai renovasi. Pertanyaan kita, apakah renovasi itu sudah memenuhi ketentuan-ketentuan untuk IMB atau tidak, kan begitu. Nah, ini yang membuat tergugah hati daripada Bung Yusri barangkali ya, menyoroti Kota Medan ini. Begitu mudahnya Pertamina memberikan suatu izin ya, ataupun menjalani usaha SPBU tersebut dengan tidak punya kelengkapan apa-apa. Siapa kali dia, kan itu pertanyaannya kan. Itu ya sudah, Bang, siapa kali dia rupanya gitu. Ya, itu barangkali Bung Yusri yang bisa menjawabnya nanti kan begitu. Siapa kali dia rupanya, makanya Bung Yusri menyorot itu kembali ke SPBU tersebut. Waduh, ngeri ini. Bukan masalah ya? Ini kelas nasional ini. Yang rapi apa, Bang? Jadi gini, seperti yang kita ketahui bersama, di Kota Medan itu ada sebuah SPBU yang terletak di jantung Kota Medan, dikenal dengan daerah Bundaran Taman Patung Ahmad Yani. Itu menjadi ikon anak muda Medan juga dulu. Kalau itu tempat aku ngebut itu, Bundaran tuh. Ngebut. Ya, itulah menjadi arena bermain anak-anak muda Medan. Ternyata di tahun 2012, DPRD dan Pemko Medan menetapkan itu merupakan kawasan ruang terbuka hijau. Malah sebelumnya pada 2019 Gubernur menyatakan di depan media, Medan masih jauh kekurangan ruang terbuka hijau. Malu dia. Itu ada di media, banyak media nasional dan media daerah dikutip. Pengakuan Gubernur Sumatera Utara Edi Ramayadi.
Namun anehnya di Medan itu ada sebuah SPBU dulu miliknya Haji Silitonga, dan itu sudah beroperasi, masih sekolah perguruan tinggi Immanuel ini masih dulu bekas Kodam itu. Jadi SPBU ini dibangun awalnya dulu untuk menyuplai BBM kendaraan dinas tentara pada tahun 65. Itu awal sejarahnya. Kemudian ada kebijakan dari Pangkal Wilhan, aset Immanuel diberikan kepada perguruan Immanuel yang di seberang sana kepada perguruan Yayasan. Sejak tahun 65 sampai tahun 2009 terbitlah sebuah UMB untuk bangunan SPBU itu tersebut yang dimiliki waktu itu masih oleh warga almarhum Silitonga, hanya di jalan listrik. Kemudian pada tahun 2017 akhir 2018 dibeli oleh seorang pengusaha Medan yang bergerak di SPBU. Saya tidak tahu berapa nilai dibeli SPBU tersebut. Setelah dibeli, direnovasi total. Jadi layoutnya berubah total dari awal SPBU dulunya. Jika merunut ketentuan Perda maupun tentang tata cara penerbitan IMB, di wilayah ruang terbuka hijau tidak ada izin. Dan itu sudah dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Tarukim, Pemko Medan, dan sudah ada pernyataan yang dikutip di salah satu media, nanti akan saya infokan tanggal berapa, bulan Maret kalau nggak salah saya. Kepala dinasnya menyatakan bahwa memang SPBU tidak ada IMB renovasinya. Karena memang udah ketentuan dalam penerbitan IMB, kalau bangunan itu layoutnya berubah, harus ada IMB baru. Ya. Karena itu saya lihat ada LSM penjara dari Medan sangat concern melakukan protes wilayah SPBU itu harus dihijaukan sesuai peruntukannya menurut Perda Kota Medan. Namun anehnya wali kota kita yang baru yang katanya sangat berani menertibkan bangunan di banyak daerah Medan yang melanggar aturan, namun di depan matanya kenapa hal ini dibiarkan? Itu yang menjadi pertanyaan publik. Itu ya. Bung Yusri, kalau tadi Bung Yusri mengatakan bahwa Pak Wali Kota sekarang adalah orang yang berani, apakah dengan menghadapi SPBU ini hilang keberaniannya? Nah, itulah menjadi pertanyaan banyak ke saya, publik. Ini siapa? Apakah orang yang pemilik SPBU atau di belakang SPBU ini lebih sakti dari Padahal Yus, lihat juga beberapa media sudah mengkonfirmasi kepada Bobi. Saya banyak masukan dari LSM maupun media minta konfirmasi kepada Pak Bobi, wakil wali kota, kepada DPR. Gini tuh, Yus, Ya. gini Ya. tuh. Kalau si Bobi ini sebelumnya sebelumnya ketika dia kampanye, dia paling apa itu? Paling konsen kata dia untuk memperluas. Kalau dia jadi wali kota, dia memperluas RTH. Ya. Ruang terbuka hijau. Nah, Ya. tapi sekarang buktinya ini melanggar RTH kan gitu. RTH. Nah, melanggar RTH. Jadi itu kenapa bisa terjadi? Itu yang perlu dipertanyakan. Ya. Bapak-bapak yang di Medan lah. Nah, aku rasa Jaya bisa menjawab ini. Dia kan juga lingkungan hidup. Sebenarnya kalau Perda 13 itu kalau kita lihat Perda 13 daerah itu daerah hijau. Medan itu kekurangan. Ya. Kalau diwajibkan 30%, Medan itu nggak sampai 1% RTH-nya. Makanya jadi apapun dilakukan, kalau betul wali kota menyatakan akan peduli, dia harus mengejar dari 1% jadi 30%. Gara-gara itu Medan nggak dapat Adipura dulu. Karena kita bantah, mana mungkin yang ruang terbuka hijaunya di bawah 1% dapat Adipura. Karena syaratnya untuk Adipura itu adalah masalah hijau, teduh dan hijau, bersih, teduh dan hijau. Ya, Bung, ya, itu 1% kapan ya? Karena berita terakhir kemarin itu Medan itu 7% sekarang. RTH-nya sudah 7%. Dari mana 7%-nya? Nggak ada itu. Nah, itu disiarkan di Detikcom itu. Itu cuma disiarkan, gampang cara menghitungnya. Itu gampang cara menghitungnya. Lihat Medan dalam angka. Sudah? Lihat ruang terbuka hijau.
lihat berapa luas kota Medan, nggak sampai 1%. Kalau jadi 7% itu bagaimana cara menaikkannya? Memang ada upaya menjadikan Medan itu 28%. Semua dikumpuli, yang apapun yang hijau-hijau, mungkin rumah cat hijau lah dimasukkan mereka. Itu bukannya 7%. Bung Jaya, Ya. aku mau bertanya, Anda kan sebagai pengamat lingkungan, apakah lingkungan tetangga ataukah lingkungan daerah atau apa kan? Ya. Tapi kenapanya lebih berat ke lingkungan tetangga deh nih. Iya, iya. Sebagai Jangan kota bang, tetangga kota kami, kota Maksum kan tetangga kota Medan. Baik, sebagai pengamat lingkungan, kan artinya apakah lingkungan RTH itu bisa dipergunakan oleh kelompok yang misalnya bergerak di bidang sosial? Ya misalnya kalau mau bangun madrasah atau mau bangun apa kan di situ. Kalau kita bandingkan dengan SPBU yang bersifat komersial kan di situ kan. Apakah ini memungkinkan atau hijau tidak? itu kan ada Ketentuannya. tentukan untuk main-main boleh, pendidikan boleh, silakan, ruang main-main boleh. Tapi kalau untuk komersial udah nggak bisa. Sebetulnya banyak ruang terbuka hijau di Medan yang bakal jadi diperbesar kalau Polonia itu memang dinyatakan bekas Polonia sebagai ruang terbuka hijau. Bisa betul 7%. Tapi siapa yang berani menjamin bahwa itu bisa dijadikan ruang terbuka hijau? Akhirnya kita menganggap itu tetap 1%, karena tidak ada satupun. Semua sudah mengklaim ini bangunan kami, ini daerah kami, ini kaplingan kami. Sehingga aku nggak yakin dengan naik dari 7% itu, nggak yakin. Kecuali kalau diakui aja. Nah sama dengan begini, Pertamina ini kan dari dulu memang udah pernah jadi raja di Indonesia. Apa yang dibilangkannya nggak ada yang bantah kan. Nah itu kan sekarang di mana-mana Pertamina mungkin menganggap dirinya dia rajanya. Contoh salah satu yang paling merusak kota Medan itu adalah membangun pipa di bawah pipa menyeberang dari Kuala Deli. Akibatnya terjadi pengendapan di Kuala Deli. Dan itu Pertamina nggak mau peduli. Itu masyarakat Medan juga nggak peduli dengan apa yang terjadi sekelilingnya. Itu masalahnya. Kurang pedulinya kita. Ya. Apakah dalam kondisi begini Pertamina kah yang harus kita salahkan, ataukah pemilik SPBU-nya itu, atau pemerintah kotanya memberikan izin itu? Untuk dapat izin agen, dia harus dapat rekomendasi Pertamina. Baik. Rekomendasi Pertamina menyatakan ini. Baru dia urus bangunan, dia buat laporan segala macam tentang perancang bangunan, dikirim ke IMB. Nah, kalau sebelum IMB, dia harus menyatakan harus ada kajian lingkungan. Kajian itu didasarkan kepada kajian lingkungan. Sekarang pertanyaannya, apakah keluar rekomendasi Pertamina? Apakah ada izin? Apakah ada kajian tentang lingkungan? Karena kalau kajian itu terkait dengan izin lalu lintas, andal lalu lintas. Kemudian baru, apakah konstruksi bangunan itu sudah cocok? Jadi panjang. Apakah ini sudah dipenuhi semua? Itu pertanyaan kita kan? Ya. Lihat gini tuh, dia di Medan ini selalu kalau untuk SPBU itu ada permainan. Salah satu lagi ini soal SPBU Sel di Jalan Wahidin. Nah, itu yang terbaru. SPBU Sel yang terbaru itu sempat mau dibangun. Tiba-tiba masyarakat sekitarnya protes, tidak mengizinkan itu karena sekolah ada situ penjualan gas dan lain sebagainya. Ketika itu terungkap dibawa ke RDP DPRD Medan, baru ketahuan rupanya izin warga sekitar itu diambil dari daerah lain nama-namanya, tidak nama orang ini. Itulah diajukan kepada Pemko dan kemudian diproses. Maka mau dikasih izin, mau dibuat izinnya. Artinya apa? Masih terus bermain kan? Bung Yusri, ada nggak kasus yang sama seperti ini di luar daerah, di luar Medan begitu, dan berhasil untuk kita pindahkan atau kita perjuangkan untuk RTH-nya? Itu contoh nyata, jangankan di DKI Jakarta, Ya. di Semanggi 2 SPBU itu dulu mungkin Bang Lis sudah lihat ada 2 SPBU. Ingat kiri kanan itu. Semanggi sudah bersih sekarang. Malah di Jalan Pakubono juga itu sudah ditutup. Pakubono, daerah elit. Ada berapa daerah elit di Jakarta, SPBU-nya sudah ditertibkan. Waktu itu kalau tidak salah saya gubernurnya Pak Sutioso komik dalam menerapkan persentase ruang terbuka hijau.
Nah, kita tahu Pak Bobi waktu kampanye seperti katakan tadi Pak Abang, dia komit akan meningkatkan persentase ruang terbuka hijau dan menargetkan bangunan yang tidak punya IMB. Malah sempat menjadi heboh 2-3 bulan yang lalu begitu dia dilantik, dia mendemonstrasikan di daerah Jalan Perdana atau apa, merobohkan bagian dari renovasi bangunan. Sekarang pertanyaan publik itu di depan mata, mengapa Bobi diam saja? Apakah pemilik SPBU ini lebih tinggi dari presiden? Itu menjadi pertanyaan publik. Horas Kota Medan.